Setelah diselidiki, si bapak-bapak yang mengalami gangguan jiwa setelah melaksanakan umroh itu adalah seorang rentenir. Ya semacamnya lah seperti bank emok atau bank keliling itu ya rentenir itu. Jadi setelah diselidiki sama orang-orang setempat, orang Indonesia juga, ternyata beliau di Indonesianya itu adalah seorang rentenir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di PJR Channel. Di video kali ini saya akan memperlihatkan salah satu jamaah umroh yang mengalami gangguan pikiran di kota Mekah Al-Mukarramah. Lagi-lagi jamaah Indonesia yang telah mengalami kejadian aneh saat beribadah umroh di kota Mekah. Jadi jamaah umroh ini salah satu dari Indonesia, entah dari travel mana. Sekarang kondisinya sangat memprihatinkan sekali karena pada saat melaksanakan umroh beliau mengalami gangguan kejiwaan sampai membuka celana dan memperlihatkan kemaluannya. Nauzubillah, ini sangat di luar nalar ya, keajaiban, bahkan keanehan yang luar biasa. Ada keajaiban yang membahagiakan, ada keajaiban yang tidak membahagiakan, bahkan ada kejadian-kejadian aneh seperti bapak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Jumat. Si bapak ini asal dari Indonesia ya, entah travelnya apa, tidak diperlihatkan atau tidak disebutkan nama travelnya. Yang jelas ini jamaah dari Indonesia. Nah, si bapak ini setelah melaksanakan umroh itu tiba-tiba mengalami gangguan jiwa, sampai-sampai membuka celananya, memperlihatkan kemaluannya kepada jamaah-jamaah lain, bahkan yang mau menolong pun sampai ketakutan. Ini ada jamaah yang mungkin yang kemarin tersebar di beberapa media di Hotel Misbah. Sekarang kondisinya beliau memprihatinkan, dia membuka celananya malah. Alhamdulillah ya. Mungkin di antara para travel yang mengenali jamaah ini, entah dari mana, karena kondisinya sangat memprihatinkan karena tidak sehat dalam sisi pikirannya, dan kami untuk membantunya takut untuk menanyakan dari sisi travel atau hal yang lain, bahkan menabur-nabur sampah di depan di tempat sampah itu ditabur. Indonesia nih, Orang Indonesia. Orang Indonesia. Coba disuruh di dekat itu. Ayo. Muskilah. Soalnya muskilah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua orang-orang Indonesia, kerabat-kerabat dijauhkan dari musibah ini. Mudah-mudahan dari pihak travel bisa langsung mengamankan ataupun membantu untuk mengevaluasi jamaah ini. Wallahu a'lam. Karena takutnya ketika ditolong itu menjadi berontak. Jadi banyak sekali orang hanya melihat saja, tidak ada yang menolong. Karena yang pertama takut, ya yang keduanya mau menolong dibawa kemana? Soalnya kan identitas nggak ada. Dan si bapak ini sambil ngamuk-ngamuk seperti menantang para jamaah lainnya, sambil mengacak-acak tong sampahnya juga. Masya Allah, ini sangat mengerikan sekali ya. Dan ada juga kejadian-kejadian aneh yang lainnya, tidak hanya dari jamaah Indonesia saja, banyak dari jamaah-jamaah luar yang mengalami kejadian-kejadian aneh saat melaksanakan ibadah umrohnya. Ada seorang perempuan yang tiba-tiba di depan Ka'bah itu mengalami kesurupan.
mengalami kesurupan dan berontak. Jadi kalau ada kejadian aneh seperti ini, orang-orang bukan menolong, malah ketakutan jadinya. Ini adalah salah satu jamaah luar perempuan yang mengalami kesurupan saat di depan Ka'bah waktu azan subuh. Nah, jadi si jamaah ini yang perempuan ini nggak tahu dari negara mana, dia mengalami kesurupan di depan Ka'bah saat azan subuh berkumandang. Dan ada lagi seorang perempuan sama seperti si perempuan yang sebelumnya, yaitu kesurupan juga. Jadi seperti inilah kejadian-kejadian aneh saat di kota Mekah. Ya Allah. Buat calon jamaah umroh, mudah-mudahan diberikan kelancaran ibadahnya, disehatkan badannya sebelum berangkat ke kota suci Mekah dan Madinah. Memohon minta pertolongan kepada yang Maha Kuasa, semoga ibadahnya dilancarkan. Dan tidak lupa, tujuan untuk beribadah itu harus ingat dengan dosa-dosa kita, perilaku kita. Mudah-mudahan dijauhkan dari segala bahayanya, dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena banyak sekali calon jamaah umroh, terutama dari Indonesia ya. Banyak sekali calon jamaah Indonesia yang mengalami kejadian aneh saat tiba di Arab Saudi. Bukan sedang beribadah umrohnya, tapi saat tiba dari Indonesia, begitu tiba di Saudi, itu banyak sekali kejadian aneh. Karena saya mendengar dari para supir-supir bis yang membawa jamaah umroh. Banyak jamaah umroh setelah tiba di bandara Arab Saudi, itu di perjalanan menuju kota Mekahnya ada yang kepanasan di dalam bis, ada yang kedinginan, malah ada yang merasa masih di Indonesia. Ada yang sampai marah-marah ke supirnya, katanya kenapa di dalam bis ini kepanasan. Ada juga yang merasa kedinginan, tapi yang lainnya tidak merasa apa-apa, adem-adem aja gitu, tidak ada komplain apa-apa. Nah, kita akan kembali membahas si bapak tadi yang mengalami gangguan jiwa saat beribadah umroh. Dan setelah diselidiki, si bapak-bapak yang mengalami gangguan jiwa setelah melaksanakan umroh itu adalah seorang rentenir. Ya semacamnya lah seperti bank emok atau bank keliling itu ya, rentenir itu. Jadi setelah diselidiki sama orang-orang setempat, orang Indonesia juga, ternyata beliau di Indonesianya itu adalah seorang rentenir. Ya karena namanya rentenir ya, mungkin itu adalah uang riba ya yang digolangkan, diputarkannya gitu. Jadi seperti itulah, setelah mungkin ada rezeki lebih, dia berangkat ke tanah suci untuk melaksanakan umrohnya, dan tiba-tiba kejadian aneh menimpa pada dirinya. Jadi himbauan buat calon jamaah umroh sebelum berangkat, ya kita memohon dulu pertolongan, memohon untuk dilancarkan ibadahnya, dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan, jangan sampai ada kendala saat beribadah umrohnya. Amin ya rabbal alamin. Dan himbauan untuk calon jamaah umroh yang mau berangkat di bulan sekarang, 5 bulan ke depan. Sekarang Madinah atau Arab Saudi sekarang sudah memasuki musim dingin.
Jadi jangan lupa untuk perlengkapan musim dinginnya harus diperhatikan. Jangan sampai jadi kendala saat beribadah umroh karena kedinginan. Biasanya yang harus dibawa itu pada musim dingin yang mau melaksanakan ibadah umroh itu, yang pertama yang harus dibawa itu seperti pelembab, karena di cuaca dingin itu kita kulit kita itu akan terasa kering, bukan terasa, memang menjadi kering gitu ya, seperti di bibir, di muka itu akan menjadi kering. Nah jangan lupa untuk membawa pelembabnya biar nyaman saat kita keluar dari hotel, saat kita melaksanakan ibadah umrohnya atau setelah melaksanakan ibadah umrohnya. Dan yang kedua, jangan lupa untuk membawa jaket setebal mungkin itu harus dibawa, karena dinginnya di Arab Saudi itu bukan main, sangat dingin sekali. Jadi jangan sampai kendala saat mau melaksanakan ibadah umroh tiba-tiba sakit, gak enak badan. Karena apa? Karena kondisi atau cuaca di Arab Saudi itu sangat dingin sekali, beda sama di Indonesia. Kalau di Indonesia mungkin panas ya, nggak ada musim dingin, tiba-tiba datang ke Arab Saudi cuacanya dingin banget, nanti kebanyakan jamaah umroh itu pada drop ya badannya. Nah yang ketiga, jangan lupa untuk membawa sarung tangan. Ketika musim dingin ini sarung tangan itu sangat penting sekali ya. Mungkin setelah melaksanakan ibadah umroh, mau keluar hotel atau mau berbelanja, mau apa, itu harus menggunakan sarung tangan karena lumayan dingin ya. Bukan lumayan lagi, ini sangat dingin sekali. Jadi ini ada informasi, mohon diperhatikan untuk calon jamaah umroh karena sekarang sudah memasuki musim dingin. Yang harus dibawa itu pelembab, jaket, sarung tangan, dan lain-lain untuk perlengkapan musim dingin. Jadi itulah yang saya informasikan, itulah yang saya tunjukkan kepada calon jamaah umroh supaya menjadi termotivasi untuk para calon-calon yang lainnya, jangan sampai ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan seperti bapak-bapak tadi. Jadi bapak tadi itu adalah seorang rentenir. Jadi mungkin bisa disimpulkan ya sama teman-teman, seorang rentenir melaksanakan ibadah umroh dan langsung diperlihatkan dan langsung dipertanggungjawabkan. Jadi semua perilaku kita sebelum melaksanakan ibadah umroh nanti akan ada pertanggungjawabannya. Jangankan di akhir hayat nanti ya, di sekarang aja udah diperlihatkan ketika melaksanakan ibadah umroh itu udah harus dipertanggungjawabkan. Sebelum kita dipanggil ajalnya itu udah diperlihatkan. Mudah-mudahan ini jadi contoh ya buat calon jamaah umroh yang mau berangkat ke dua tanah suci. Bahkan kejadian aneh itu di Madinah juga sering terjadi. Mungkin di waktu beribadah umrohnya di Mekah aman-aman saja, alhamdulillah. Nah tiba-tiba setelah nyampe ke Madinah terjadilah kejadian aneh saat ziarah di kota Madinah. Itu banyak sekali. Jadi terutama kita harus ingat sama dosa-dosa kita, mohon ampunannya kepada Yang Maha Kuasa, Sang Maha Pencipta. Jadi itu sangat disayangkan ya, karena untuk berangkat ke Arab Saudi untuk beribadah umroh maupun haji itu kita memakai uang tidak sedikit. Jadi gunakanlah beribadah umroh sebaik mungkin untuk membersihkan diri kita. Dan semoga yang beribadah umroh maupun calon jamaah umroh, saya doakan mudah-mudahan tujuan dan niatnya dikabulkan di tanah suci ini, dan mudah-mudahan ibadahnya dilancarkan menjadi jamaah umroh yang makbul dan makbulah. Amin ya robbal alamin. Dan tidak lupa yang belum pernah kesini, yang mau kesini belum terlaksana,
saya akan mendoakannya buat semua seluruh saudara-saudaraku, teman-temanku. Semoga Allah segera panggil dan mampukan untuk melaksanakan ibadah haji dan ibadah umroh kedua tanah suci Mekah dan Madinah. Amin ya robbal alamin. Mungkin cukup sampai di sini saja videonya. Mudah-mudahan ini informasi yang sangat bermanfaat buat teman-teman, buat saudara-saudara dimanapun berada. Saya undur pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.